Halo, halo, halo. Teman-teman, kita tanya-tanya sedikit ya. Di film ini kalian berperan sebagai siapa dan karakternya gimana sih? Di film ini gue berperan sebagai Galih. Gue adalah hantu yang lumayan apa ya? Ya hantu apa sih hantu? Kayak udah lama nggak ngobrol sama manusia, jadi pendiam gitu. Introvert banget, galau. Ya galau lah, jadi hantu galau ya. Dan gak berwibawa. Gara-gara lu gak berwibawa. Gara-gara dia. Aku di Ghostwriter berperan sebagai Naya. Naya adalah seorang penulis dan ceritanya Naya itu baru pindah nih ke sebuah kontrakan, di mana di kontrakan itu dia menemukan diary, dan diary itu ternyata milik hantu yang menjadi penunggu di tempat itu juga. Dan kalau untuk karakternya Naya sendiri, Naya tuh orangnya ya cukup cuek, tapi dia juga sebenarnya adalah pekerja keras, sangat independen, sayang banget sama adiknya, dan orangnya cenderung gengsi, susah untuk menerima bantuan dari orang lain, tapi sebenarnya baik dan apa ya, dibalik apapun yang dia lakukan niatnya itu tuh selalu untuk membantu adiknya. Saya berperan sebagai Darto, adiknya Kanaya. Darto itu anak SMP yang selalu berketergantungan sama kakaknya. Pokoknya selalu ketergantungan dengan kakaknya. Dia anaknya penakut juga, takut sama hal-hal mistis, sama hal-hal yang goib-goib gitu. Makanya waktu kami pindah ke kontrakan baru, rumahnya besar, spooky, dan saya bilang, ini kok rumahnya serem gitu, tapi mau disewain murah gitu. Rumahnya besar tapi mau disewain murah, kenapa gitu. Jadi ya lebih banyak perasaan-perasaan takut gitu Darto. Intinya dia sayang banget sama kakaknya dan dia pengen selalu ngebantuin kakaknya gitu. Ada komedinya, dan film horor komedi Ghostwriter ini bukan cuman horor dan komedi, tapi dramanya juga kuat gitu. Jadi bukan cuman sekedar nakut-nakutin, bukan cuma sekedar bikin ketawa, tapi ada pesan sendiri di film ini yang bisa diserap untuk yang nonton gitu. Jadi menurut aku film ini unik banget sih, dan ceritanya juga fresh, lucu-lucu banget, sedih juga sedih. Jadi apa ya, paket komplit lah gitu. Yang bikin bulu kuduk merinding itu waktu itu yang pas lagi ada dialog gue sama Naya gitu. Terus dia pas lagi proses syuting itu gue salah dialog, dan kebetulan di situ ada Ernest. Bulu kuduk merinding banget itu. Produser datang lagi nih. Kalau Ernest ngadu ke Pak Parwes gimana ini. Selain itu nggak ada sih. Selain itu aman, adem ayem, aman tentram banget sih. Maksudnya kayak tidak ada. Itu lumayan unik sih, karena itu inti dari film ini adalah bagaimana hantu itu jadi tidak ditakutin, diketawain aja, dijailin kayak gitu-gitu. Dan itu kita syuting di rumah yang lumayan lama kosong, which is ya berhantu juga gitulah ya. Tapi hantu-hantu pada nggak sensi sih gitu. Kayak nggak ada tiba-tiba gitu kayak hantu yang masuk dengan penistaan hantu, ada hantu cyber army, nggak ada. Jadi kayak keren aja gitu sih. Kita harus belajar dari hantu, nggak sensi lah. Nggak ada sih, aku juga sebenarnya lumayan takut ya awalnya gitu. Apalagi kan selama ini dari banyaknya cerita yang beredar gitu, kayak syuting film horor tuh serem loh gitu. Kayak kadang-kadang suka ada yang tersinggung dan mengganggu proses syuting. Itu tidak sama sekali terjadi selama kita syuting film Ghostwriter. Ya mungkin ada lah 1-2 kali gitu ya, kayak kejadian yang sebenarnya kita juga masih sampai saat ini belum tahu pastinya itu apa. Jadi waktu itu kita lagi syuting berdua, adegannya cukup berat dan semuanya udah diminta untuk silent, tapi ada aja kayak yang batuk lah, yang ngorok lah gitu. Dan awalnya Astrada kita tuh udah lumayan kesel gitu loh, kayak yang, "Hey, silent dong," gitu. Sampai akhirnya dia diinfoin sama orang lokasi bahwa di atas tuh nggak ada siapa-siapa gitu. Baru deh di situ kita semua kayak yang, oh, oke. Akhirnya dari yang ngasih taunya teriak-teriak jadi ngomongnya lebih pelan-pelan, kayak tolong ya silent dulu ya gitu, lagi syuting nih. Udah sih gitu doang. Other than that kita happy-happy aja. Kayaknya karena kebanyakan menghabiskan waktu di set kayak tawa-tawa, bercanda gitu, jadinya nggak terlalu berasa.
nggak bisa apa ya, kayak tidak ada narasumbernya gitu, maksudnya kalau jadi hantu gue harus ngomong ke siapa dulu nih gitu. Jadi tidak ada apa ya, kayak gue nggali karakter gue nih gimana ya sebagai hantu nih bagaimana ya. Itu doang sih sebenarnya. Selain itu juga make up-nya, kan make up-nya ribet, itu kan semuanya make up-nya putih semua gitu kan, bener-bener putih semua gitu. Dan gue nggak boleh senyum, nggak boleh ngernyit, gue nggak boleh mengernyitkan dahi, nggak boleh, karena kalau misalnya begitu nanti retak semuanya, retak gitu. Sama itu kan hantu kan bener-bener gitu, kayak gak ada semangat hidupnya gitu, sangat amat kebalikan dengan gue pada sehari-harinya gitu. Jadi kayak gue harus tone down-nya itu banyak banget kayak gitu. Jadi beberapa scene gitu, nggak beberapa sih, hampir semua scene sebelum gue itu mulai, gue rahasia gue tidur dulu. Jadi ketika udah mulai mau syutingnya gue, proses syuting gue baru ini lu nih gitu. Jadi gue datang dalam keadaan ngantuk, jadi gue lemes gitu. Alasan. Proses syutingnya berlangsung selama 3 minggu. Syutingnya di Depok dan Jakarta. Dan selama 2 minggu pertama itu karena settingnya kebanyakan di rumah, dan memang hampir sebagian besar dari cerita di film Ghostwriter ini nih terjadinya di malam hari gitu. Jadi syutingnya itu dibalik, yang biasanya kita syuting dari pagi ke malam, ini kita dari siang sampai pagi syutingnya selama 2 minggu. Jadi jam tidur kita semua dibalik, dan itu sebenarnya merupakan tantangan tersendiri sih untuk bisa tetap kuat gitu menjalankan syuting setiap hari dengan stamina yang tentunya nurun ya gitu, karena jam tidur dibalik. Dan badan gue sakit-sakit karena gue itu kan ya misalkan syuting ini 3 scene gue, 3 scene berikutnya nggak ada gue misalkan gitu ya. Jadi kan gue menunggu itu kan gue tidur dengan keadaan putih tuh semuanya. Kaku ya. Gue nggak bisa begini, jadi gue tidur bener begini. Nah ini orang suka fotoin nih, kayak foto taruh di grup gitu, kayak mayat beneran jadinya. Serem sih. Bener putih begini. Kayak mayat yang kayak udah dipakein formalin, udah didandanin gitu. Gue setiap tidur tuh mimpi selalu nggak enak. Kalau gue mimpi tuh selalu dijauhin orang-orang. Kan gue masih putih juga di mimpi. Karena film ini adalah paket lengkap ya, kalian akan sangat terhibur, kalian akan dibikin ketawa, kalian akan dibikin rasa takut, sedih juga, dan mungkin ada sedikit baper-baper juga, ya nggak sih? Yes, dan ini adalah satu-satunya film Indonesia. Film Indonesia pertama yang membuat hantu itu tidak ada wibawa-wibawanya sama sekali. Cuma di sini doang. Kalian nggak akan merasa takut deh, paling nggak sama hantunya G sih harusnya ya. Iya. Jangan ngomong apa-apa lagi nanti. Jangan kayak kemarin, Bene spoiler. Waduh. Bene bilang sudah ada sendiri spoiler. Ya pokoknya film ini sangat menghibur. Jadi harus banget ajak keluarga untuk nonton bareng-bareng. Ajak pacar juga boleh, ajak temen, pokoknya siapa yang bisa diajak, ajak deh gitu buat ke bioskop. Apalagi ini kan tayangnya sehari sebelum lebaran ya, di tanggal 4 Juni 2019. Menjadi momen yang sangat pas lah untuk setelah silaturahmi bareng-bareng ke bioskop ya. Langsung ke kan. bioskop. THR-nya kan juga udah dapet tuh, jadi nggak ada alasan tuh, nggak ada duit ke bioskop. Yes. Tatiana Sapira merasa jelek ketika Bangun tidur, rambut rontok atau mendadak gemuk, rambut rontok, model video klip atau main film, main film, Indonesia atau Jerman, Indonesia. terakhir Ernest Prakasa atau Ge Pamungkas. Ya, mikir dulu. Pasti mau jawab Ge Pamungkas tapi malu ada orangnya di sini. Enggak G Pamungkas. Oh, biasa aja. Kenapa nggak gitu ya? Karena dia itu adalah apa ya? Role model. Dan persamaan antara gua sama Gong Yu tuh sama. Enggak. Dia tuh teman curhat, informan, cie. Dan kalau lagi syuting ada G pasti ketawa terus. Tat. Gue mau nanya deh. Sebenarnya lo itu manusia atau Google sih? Karena semua yang gue cari itu ada di lo semua. Oke, ini gue save dulu ya.
Gue butuh ngeliat gombalan berikut. Aduh. Memberikan Biar, nilai. biar. Ya udah. Kak, Ya. kopi apa yang paling manis? Nggak tahu. Kopi nangka dengan bismillah. Aduh basi deh. Anjing. Itu basi banget sumpah. Balik Kayak gini dong. overused gitu. Ini udah 1-0 ya. Tat, Ya. gue suka deh ngeliat mata lu. Karena dari mata lu gue bisa tahu masa depan gue di mana. Tapi gara-gara ngeliat mata lu gue jadi sakit mata. Karena sekarang gue ngeliat dunia hitam putih cuman lu yang berwarna. Asik. Tadi kayak cheesy dan kayak hampir overused tapi karena ada twistnya jadi boleh lah dikasih nilai lah. Nih, kekuatan cincin dicari manis. Kalau kakak nanya sepenting apa kakak di hidup aku dari angka 1 sampai 10, kayaknya cuma 2 deh. Karena kamu tiada duanya. Oke, boleh lah, kasih lah. Terakhir. Tat, Ya. lu anak pertama. Pas banget karena lu akan menjadi yang pertama di hati gua. Kalau anak pertama berarti lu bukan anak kedua dong. Pas banget karena gua tidak akan mungkin menduakan lu. Asik. Udah kalah. Kalah telak ya. Biar. Udah nih. Oke, ini mungkin nggak usah dia yang jawab deh, penonton aja yang jawab. Gue yang jawab sendiri dah. Bapak kamu maling ya? Iya, kok tahu karena kamu mencuri hati aku. Udah kan? Iya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini di IDN Time. Dan thank you juga buat tim-tim IDN Times. Jangan lupa tanggal 4 Juni 2019 film Ghostwriter tayang di seluruh bioskop di Di seluruh Indonesia. Indonesia. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. Jangan lupa juga untuk follow IDN Time, subscribe ke channel YouTube-nya untuk konten-konten menarik lainnya. Komen juga dan share dan share kalau misalnya kalian suka. Gitu. See you. Bye.